Kesepakatan 10 juta dolar. Setelah pekerjaan ini, aku pensiun untuk selamanya. Mingga, bodoh. Beri aku 3 detik. 3 detik. Dan 10 juta itu milik kita. Dapat bekrap. Sasaran berada 308 meter di depan. Kecepatan angin 3,5 meter per detik. Angin datang dari arah jam 9. Kalau kamu membidik jantungnya, angin akan menyebabkan penyimpangan 3 cm. Kamu akan mengenai paru-parunya. Kamu tidak akan berhasil menembak. Tuan Lu. Peluncuran produk baruku berjalan lancar tanpa hambatan. Semua berkat kamu. Aku tidak pernah menyangka Peza Inku benar-benar akan mengirim pembunuh bayaran nomor 1 di dunia, Shadow, untuk menghentikanku. Untungnya, kamu adalah Raja Tentara Bayaran Longgu. Aku Kuma orang bayaran. Aku dibayar untuk menyelesaikan pekerjaan. Biaya 20 juta dolar. Sudah. Ditransfer ke rekeningmu. Nanti, Ada juga makan siang mewah. Kuharap Tuan Lu bisa bergabung. Makan siang mewah. Ngapain buang-buang uang untuk itu? Kasih saja uangnya padaku. Oh iya, ada air panas? Air panas? Ada, tentu saja. Cukup. Makasih. 7 Anja, Tuan Lu. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta darimu. Aku punya aturan. Aku hanya menerima 1 pekerjaan per tahun. Kakiulai. Keku Ali, Ikatan Kita Kuat. Aku kenal seseorang di Longgo dengan Marga Shen. Dia dengar kamu suka mie instan. Dia bersedia bayar 5 juta untuk sekali makan. Aku ingin tahu apakah kamu mau mempertimbangkannya. Tuan Zhou. Aku orang yang mengutamakan hubungan di atas segalanya. Aku punya teman, Tuan Shen. Putrinya jadi target pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Jadi, dia mau menyewa kamu untuk jadi pengawal putrinya selama 1 bulan. Penggawal? Ngurusin hal-hal kayak gitu? Gak tertarik. Lajapila. Kok bisa ada lagi pembunuh bayaran nomor 1 di dunia? Terus yang baru saja kuhabisi itu siapa? The Shadow tadinya peringkat nomor 1 di dunia. Tapi setelah kamu melenyapkannya, pembunuh bayaran nomor 2 di dunia. Naik peringkat. Kalau gitu aku habisi saja pembunuh bayaran nomor 2 di dunia itu. Selesai masalahnya. Siri Serenia APA? Tanpa koriander. Kok kamu tahu aku gak makan koriander? Aku lagi bicara soal si pembunuh. Nama kodenya, tanpa coriander. Katanya dia perempuan. Menurut yang selamat, hidungnya mancung, mulutnya kecil, dan ada tahi lalat di wajahnya. Dia selalu menutup matanya saat menyerang. Sangat misterius. Kurang lebih begitu. Tuan Lu. Hebat sekali. Tapi aku juga gak makan coriander. Sulit bagiku untuk memburu seseorang yang juga benci coriander. Tuan Lu. Teman saya Tuan Shen bilang, kalau kamu mau urusin si tanpa coriander ini, dia mau bayar 100 juta dolar. Tuan Zhou, lihat kekekon ini. Mulai hari ini, siapapun yang gak makan coriander adalah musuhku, Lu. Bagus. Berdasarkan informasi dari Yo Qian, tanpa coriander bersembunyi di antara rakyat biasa. Menyamar sebagai orang biasa. Maaf, sebentar lagi sampai bang, sebentar lagi.
Sebentar, sebentar. Aku sudah mempersempit area pencarian. Distrik ini di Jiangzhou. Begitu ketemu dia, aku bisa langsung menangkapnya. Pesan makanan siapa? Impact Digit Terracure 2398. Pesan makanan siapa? Kalau gak ada yang ngaku, aku tinggalin di sini ya. Dengan penutup mata itu, kukira kamu benci ketumbar. Sayang sekali, soal tahi lalat itu. Lian Lu. Bagaimana kamu tahu namaku? Ujian masuk sekolah seni ini sangat penting bagi semua orang. Kurir ini adalah teman sekelas guru kita dulu. Dulu, dia adalah murid terbaik di kelas kita, yang dikagumi semua orang. Sayangnya, selama masa ujian, dia tidak bisa menahan tekanan. Akhirnya dia pergi ke arah yang benar-benar berlawanan. Jadikan ini pelajaran bagi kalian semua. Jangan berani-berani menjadi kantonia. Siapa dia? Sebagian besar yang dia katakan cocok. Tapi dulu, aku tidak keluar, karena aku tidak bisa menahan tekanan. Guruku membawaku pergi. Aku menghabiskan 10 tahun mengembara di luar negeri. Jadi sekarang calon siswa sekolah seni, mengantar makanan, sungguh merosot. Dia mungkin bahkan tidak berani masuk. CH. Kamu tidak ingat aku? Aku kenal kamu? Atau ini? Gaya rayuan baru? Diam. Perhatikan di kelas. Guru, kurir tadi. Manges-tu quand ses yeux as-tu? Wah, Gambar ini luar biasa. sangat indah. Ini seperti... Guru Shen, quand? Dia berbohong padamu. Dia tidak pernah. Me lu pas connu. Omong kosong. Semuanya kembali ke tempat duduk. Terus menggambar. Sejak ketemu, Guru Seni Tadi Pejai. Sekolah ini, udah 5-6 kali gue kesini. Siapa sih yang gangguin gue? Asuransimu berapa? Kamu nabrak gue, mampu bayar? Jadi kamu toh, kamu yang selama ini gangguin gue. Dulu jagoan di kampus, sekarang cuma ngantar pesanan. Makanya pas di kelas, nggak berani ngaku kenal. Malu ya? Udah bertahun-tahun lulus, gue beneran gak ingat. Memangnya, kamu spesial apa? Nggak ingat? Terus ini gimana jelasinnya? Jadi kamu yang nyuri, lukisan gue. Nggak heran gue nyari nggak ketemu. Memangnya, mau pelajari teknik gue? Lukisan APA yang aku cari? Lukisan itu, kan jelas-jelas gambar aku. Masih mau nggak ngaku? Itu kamu aja yang ngaku-ngaku. Kamu tahu nggak, bahayanya, jadi dia itu gimana? Aku nggak tahu. Tapi aku tahu, kalau dulu, teman sekelas yang kamu incar, nasibnya sial semua. Aku akui, waktu masih sekolah, aku memang agak nekal. Tapi yang aku ganggu, kan preman dari luar sekolah. Sama tukang owner sekitar sini. Lagipula, gue aja, nggak kenal kamu. Semua hal jahat, yang kamu lakuin ke aku dulu. Kamu beneran nggak berani ngaku? Engaku APA, harus ngaku apa? Waktu sekolah, itu berapa tahun? Lalu, kamu yakin ingatannya bener? Udah nggak usah banyak omong. Scooter Q, kamu rusakin, bayar.
Kakak Piet Beli yang baru. Kalau nggak terima, bisa lapor polisi. Kamu pikir bisa hinegipektet? Cewek gila. Jangan bikin gue ingat, kamu siapa? Buchen, saya sedih bawah. Tolong jangan kasih bintang 1. Tolong jangan bintang 1. Saya segera ke sana. Hai Bang. Buka pintunya, dong, biar kami masuk. Peraturan perusahaan. Di dalam gedung apartemen, pengantaran makanan tidak diperbolehkan. Telepon penghuninya, sur Turin, dan ambil sendiri. Kami buru-buru. Aduh, Bang, siapa tahu kapan penghuninya akan turun? Terus kalau saya kasih bintang 1, kamu yang bayar dendanya? Liangzi. Dilarang masuk. Kamu tidak boleh masuk. Lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu cuma digaji beberapa ribu sebulan. Ngapain mempertaruhkan nyawa? Tolong buka pintunya. Kamu tuli, nggak dengar saya? Quel client? Liangzi. Lama tidak bertemu. Liangzi. Quel client? Benar-benar kamu. Kalian. Quel client? Kamu tahu nggak gimana hidup saya selama lebih dari 10 tahun ini tanpa kamu? Quel client? Selama ini kamu di mana saja? Saya sama sekali tidak bisa menghubungimu. Apa kamu di penjara? Tidak. Tapi hampir saja. Oh, saya paham. Itu bukan apa-apa. Dulu, kami para saudara. Sangat hebat. Quel client? Kapan kamu mau memimpin? Kami para saudara. Beraksi lagi? Ngomong-ngomong, kok kamu sekarang jadi kurir makanan? Nanti kita bicara. Hasanin saya hampir terlambat. Kasih keringanan. Dong, ganteng. Saya yang urus. Quel client? Ayo kita saling tambah di WeChat. Setelah kamu selesai antar pesanan. Saya traktir kamu. Minum bir. Ini, ya, saya yang scan. Tidak, saya yang bayar. Makasih bantuannya. Bang. Santai saja. Saya yang berkuasa di sini. Saya yang gurus semuanya. Karen, bang. Tampan sekali. Mazuk dan belok kiri. Hei, bukannya itu? Tia, kita sama-sama kurir. Kenapa dia boleh masuk? Dia kakak saya. Dulu, di semua en pas jalan utama. Timur, Bara, Utara, Selatan. Seharusnya kamu tanya-tanya. Siapa kakak kami? CIH, Siawan. Ashi. Kita sampai. Tunggu, kamu tahan dia di lantai. Dan kalian, tendangi sampai babak belur. Au. Cari siapa? Kurir sialan tadi. Aciu, dia naik ke lantai berapa? Banyak sekali. Kurir sialan. Yong mana Yong Kamukari. Jangan halangi jalan. Minger. Peraturan perusahaan. Kalian harus telepon penghuninya dulu. Sebelum boleh masuk. Telepon. Gue telepon nyokap lo. Serang mereka. Pesan, jangan pakai ketumbar. Halo, pesanan. Aku lagi mandi. Tinggalin aja di dalam. Aku takut ada yang nyuri. Wah, kacau banget. Cari aja tempat yang kosong. Terus taruh di situ. Kamu kan perempuan muda, masukin orang asing senaknya gitu. Nggak takut soal keamanan? Tempatku yang kumuh ini kotor dan berantakan. Anjing aja ogah. Kamu orang pertama yang nanya soal aman atau enggak. Cuma ingetin aja. Akhir-akhir ini, banyak orang aneh di luar. Harus hati-hati kan? Aku tinggalin di meja ya. Kakiku Kezelio. Aku belum pakaian. Bisa masuk bantuin aku? Kezelio? Kakiku sakit banget. Bisa masuk bantuin aku? Ada apa, Liangzi? Liangze, ada banyak orang di luar yang nyari kamu. Mereka semua bawa senjata. Aku nggak bisa nahan mereka. Kamu harus lari. Telepon 110 kalau butuh bantuan. Liangzi, tunggu aku.
kukira kuma orang biasa lagi. Datang kusini buat karimati. Tidak pakai daun ketumbar. Pas banget. Wangi banget. Oke, aku ngerti. Bos. Aku akan ambil besok. Nyawa Shen Jinghua. Aku nggak enak badan. Beberapa hari terakhir ini, kamu tahulah kondisi perempuan. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Kasihanilah aku. Wajah, kok bisa dipukuli sampai begini? Lion Jie, kenapa kamu masih datang? Mereka lebih banyak. Lion Jie, ini kun si pintube la canne complexe. Kamu pergi dulu. Cepat. Aku kenal kamu mau apa? Pejingen, kamu pikir semua hal buruk yang kamu lakukan dulu bisa dilupakan begitu saja? Ketemu aku hari ini karma yang balik ke kamu. Semua hal buruk yang kamu lakukan. Ke aku dulu. Kamu benar-benar berani tidak mengakuinya? Jadi ternyata wanita itulah yang salah orang yang mengirim mereka. Ashi. Lian Ge, kamu pergi dulu. Kita sudah tua sekarang. Nggak perlu berurusan dengan anak-anak nakal ini. Kalau aku, setengah umur hidupku nggak ada apa-apanya. Hanya ini yang bisa kulakukan. Tapi kamu berbeda. Lagi pula, menjaga lingkungan adalah tugasku. Sebagai penjaga keamanan, membiarkan mereka masuk sudah merupakan kegagalanku dalam menjalankan tugas. Jadi, Pierre quand as-tu? yang menanggung akibatnya. Lion Jie, Kenapa kamu diam saja? Apa kamu sampai terharu, sampai nangis? Lian Ge masih hebat, seperti dulu. Ashi, Nak, Jangan mukanya. Lian Ge, mereka cuma sekelompok murid. Aku tahu dia yang mengirim mereka. Kalian para murid, kalian punya 3 detik untuk membawa kemari wanita yang menyuruh kalian. Aigreko, Aduh, si cul-de-cul. Jengga, waktu itu kamu yang mukul aku. Urusan itu aja belum kelar. Sekarang kamu suruh orang lain buat ngancam aku? Maksud kamu apa sih? Kamu pikir aku gampang ditindas? Gimana caranya kamu bisa dapat nomor HP aku? Terus, kapan aku pernah nyuruh orang buat mukul kamu? Hah, masih aja pura-pura nggak tahu. Lihat nih, temenku jadi kayak gini. Dulu dia itu, Daniel Wu-nya Jiangshou. Lihat sekarang jadi kayak gini. Jadi gimana ini? Aku ulang lagi ya. Aku nggak nyuruh siapa-siapa buat mukul kamu. Aku ini guru SMP. Kamu pikir semua orang kayak kamu suka berbuat hal-hal kayak gitu? Lion Jie, Camus Kenal sama guru quantique ini? Aku bisa mengenalinya di mana saja. Aku sama sekali nggak kenal dia. Kamu cuma nggak mau ngaku kalau kamu yang nyuruh mereka kan? Bukan aku. Ngapain aku ngaku? Dulu kan kamu juga udah banyak berbuat jahat. Udah bikin berapa banyak orang kesal. Wajar aja kalau ada yang balas dendam. Bentar dulu. Ngapain sih kamu kasar-kasar gitu? Aku udah ikut Lian Ge dari kecil. Dia nggak mungkin nindas cewek. CIH. Lulian, ini siang bolong. Kamu seharusnya cari kerjaan yang benar. Jangan hubungi aku lagi. Kesalahan yang kamu buat nggak bisa dibalikin. Lion Jie, Kita kan cowok, harus berani tanggung jawab. Dulu kamu nindas dia gimana sih? Aku aja nggak kenal dia. Gimana aku nindas dia? Aku nindas. Oke kalau gitu, bawa si bocah itu ke sini. Hai Wei, ada apa nih? Kak, Adik kamu tuh yang kasih nomor HP kamu ke aku. Kamu suruh dia mukul aku. Temenku jadi ikut kena.
Dia maksa aku. Hiwi. Kapan aku suruh kamu mukul dia? Omongan doang. Buktinya mana? Liangxing. Rekaman di HP itu, jelas banget. Kok kamu bisa berbuat kayak gini? Siapa yang nyuruh kamu? Aku nggak salah. Dulu dia perlakukan kamu kayak gitu. Mimang pantas. Kuma. Aku nggak nyangka, dia sejago itu. Kamu gila ya? Tugas kamu itu belajar yang rajin. Mau jadi kayak mereka. Suka berantem, carry masalah. Terus dikeluarin dari sekolah? Aku tanggung jawab sendiri atas perbuatanku. Kamu jangan ikut campur. Kalau dia, terserah dia mau ngapain. Wah, berani banget kamu. Kalau aku laporkan ke polisi, adikmu tamat. Kalau aku telepon polisi, adikmu bakal kena. Silakan saja. Kalau kamu pikir bisa mengancamku, seperti dulu waktu masih sekolah, ayo lakukan. Lakukan saja. Adikmu lah yang menghajar temanku, jadi aku yang mengancam kamu? Ayo pulang. Ayo pergi. Siapa yang suruh kalian berkelahi? Yu Kang, Xiao Shuang, Zheng Sheng. Kalian pada ngapain di sini? Kamu yang panggil mereka ke sini? Ini si Miwa, murid-muridmu kan? Kalau aku telepon polisi, sekolah dan orang tua kalian, bakal sangat kecewa. Mending ikut kami, jadi satpam atau kurir. Kalian, ini benar-benar tidak bisa diterima. Kelakuan baik kalian di sekolah. Kuma pura-pura. Siapa yang suruh kalian bantu Shen Qiuye? Ikut berkelahi? Wushen, kami datang sendiri. Kami cuma mau membela ibu. Cuma itu. Aku tidak pernah minta kalian lakukan itu. Kemari, minta maaf sama bapak ini. Panggil aku kakak. Cepat. Mereka tidak terlihat menyesal. Siapa tahu kapan. Mereka bakal carry masalah lagi. Kalau begitu, ketemu di kantor polisi. Hei. Sekolah sedang sangat menuntut saat ini. Biarkan mereka pulang malam ini. Besok aku kasih jawabannya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. Besok kamu harus menjelaskan semuanya, dengan jelas. Jaga baik-baik adikmu. Tidak, aku. Kalian semua pulang dan tuliskan surat pernyataan introspeksi untukku. Kak, tunggu. Apa? Tunggu. Naik mobil. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk? Biarin aku selesaikan pengiriman ini dulu. Lupakan dulu pengirimannya. Kita perlu bicara. Berapa penghasilanmu dalam sehari? Aku akan ganti rugi. Aku nggak butuh uangmu. Aku punya integritas profesional. Kita perlu bicara soal kejadian kemarin. Kalau kamu memang harus mengantar itu, aku antar kamu ke sana. Maksudmu apa? Kamu mau aku naik mobilmu? Kalau mau bicara, tunjukin sedikit ketulusan. Terserah. Kalau nggak mau naik, aku pergi. Tunggu. Tentang kemarin, mau dibicarakan seperti apa? Aku nggak mau adikku dan teman sekelasnya terseret kasus. Kalau sekolah tahu, dia bakal dikeluarin. Bukannya itu bagus? Jadi satpam, antar pesanan makanan, langsung lewati tahun-tahun berliku. Nggak semua orang punya ambisi. Kayak kamu. Langsung bilang aja mau berapa. Jangan muter-muter. Lagi ngapain? Alamat pengantaran aku di sini. Soal kompensasinya, kita bicara kalau kamu udah tunjukin sikap yang benar. Setelah yang dia lakukan ke aku dulu, dia masih mengharapkan sikap baik dariku? Shin Jinghua, Guru Seni SMP.
Hadiah, 100 juta. Sangat berharga. Bahkan lebih tinggi dari politisi dan menteri luar negeri itu. Aku bakal pensiun setelah pekerjaan ini. Nanti, nasi ayam. Aku pesan 1, buang 1. Aku pesan 1, buang 1. Kamu lagi ngapain di sini? Aku pernah anterin ke sini sekali sebelumnya. Kamu bilang suruh ditinggalin di dalam. Kupikir kali ini sama aja. Lagi nganter lagi, Bang? Buru-buru mau keluar, tapi masih pesen makanan. Kenapa nggak dibatalin aja terus makan di luar? Kalau aku batalin, kamu jadi kehilangan 1 pesanan. Aku nggak tega gitu sama kamu. Baik banget ya kamu. Bawa koper, mau pergi kemana? Aku mau kerja. Coba tebak kerjaanku apa? Kamu kelihatannya agak mirip. Pembunuh bayaran. Aku sudah menyamar sedalam-dalamnya, tapi kamu masih bisa tahu. Jangan-jangan kamu polisi penyamaran yang nyamar jadi kurir? Kamu langsung tahu aja. Hahaha. Oke, aku harus pergi. Kamu lucu juga. Kalau lain kali kamu yang antar, aku kasih review bagus. Cengkean. Aku harus terus pindah-pindah. Kenapa? Kalau terus-terusan anterin orang yang sama, identitas penyamaranku bisa ketahuan. Kalau gitu, si pembunuh bayaran ini bakal jaga rahasiamu. Lain kali, aku traktir kamu nasi ayam. Aku nggak makan daun ketumbar. Wah, sama dong. Dadah. Kamarnya berantakan, pergi bawa koper. Baliknya cepet buat makan pesanan. Jangan-jangan dia kerja di bidang itu? Shanghari juga kerja carry dut. Hidupnya berat ya. Mobile Shin Jinghua. Ternyata sedekat ini sama aku. Hadiahnya hari ini milikku. Sedap Hirscan? Muridmu memukulmu. Kondisi temanmu. Mau ganti rugi gimana? Buru-buru amat, menurutku urusan ini nggak ada hubungannya sama uang. Aku merasa harga diriku tak hina. Sekarang kamu tersinggung? Sebenarnya kamu mau apa? Wanita ini hila. Minta bantuan. Masih aja sombong? Kamu nggak mau uang? Jangan-jangan. Yang kamu mau itu aku? Sok banget ya dia. Jadi aku punya kamu? Aku nggak nyangka kamu jadi kayak gini. Boleh? Malam ini aja. Antar aku balik ke mobilku. Nanti aku kirim alamat hotelnya lewat chat. Kamu sudah pesan hotel? Kamu jangan-jangan mau balik badan, lalu nuduh aku nanti ya? Jahat banget omonganmu. Kamu pikir semua orang selevel kurang ajar kayak kamu? Antar aku ke sana. Nggak ada waktu, pulang sendiri naik taksi. Kembaliin helmku. HP-ku ada di mobil. Antar aku ke sana. Upah harianmu berapa? Aku transfer. 20.000 ya udah. Silakan duluan. Kamu gila? Pelonkin. Dingin banget. Semoga Shin Jinghua. Nggak bikin aku nunggu lama-lama. Nanti nasi ayamnya. Dingin. Kita sudah sampai. Bayar. Tambahin aku di WeChat. Harus.
Gak bisa transfer aja? Camel. Nggak tertarik sama aku? Nanti malam aku kasih tahu alamat hotelnya lewat chat. Gimana aku mau chat kalau kita belum terhubung? Loh, seriusan? Oke, aku scan kodenya. Kasih catatan. Shen Jinghua. Aku sama sekali nggak ingat nama itu. Jangan-jangan kamu ini Penapu Professional? Aku mau apa darimu? Yunil? Atau wajahmu? Kenapa ada? Kurier, sama kamu? Ha, kasihan. Shen Jinghua. Da. Kamu ngapain? Wa. Ada satu lagi. Gimana kalau coba pakai peluru sundut? Lindang Yaku. Wa. Lumayan juga. Kalau kita tinggal lebih lama lagi, kita akan ketahuan di sini. Kamu mau apa? Penembak jitu, lurus ke depan. Ada yang mau membunuhmu. Membunuhku? Bagaimana si pembunuh bisa tahu? Aku ada di sini? Pasti Marika Memasang. Pelacak di mobil. Pulang naik taksi saja. Hei, mau kemana? Aku baik-baik saja. Aku melukai si pembunuh itu. Dia pasti belum pergi jauh. Aku akan mengejarnya. Shen Jinghua ini. Dia sampai menyewa pengawal yang sehebat itu? Akan kuhabisi kalian berdua, lain kali. Halo, kita bertemu lagi. Kebetulan banget. Lagi ngantar makanan ke sini? Ayah. Kamu. Berdandan buat Natal ya. Kamu kesini juga buat ngantar. Sesuatu? Jadi beneran kamu kerja di bidang itu. Mudah banget. Mau ngantar apa? Nggak penting. Pesananku hampir telat. Lain kali ngobrol ya. Si pembunuh tadi. Ternyata sembunyi di sini. TAPI. Kenapa dia mau nyerang? Shen Jinghua. Pakai token game buat senjata. Join main game. Ngapain repot-repot gitu? Ngebantu Shen Jinghua nggak ada untungnya. Aku harus cepat-cepat nemuin dia. Kalau dia duluan bergerak, dan ada sesuatu yang terjadi sama anak klien, proyek gede ini beres. Hotel Hilton. Kamar 888. Waktunya 3 jam. Hey, Chow. Putri majikan itu, apakah dia aman belakangan ini? Tidak juga. Dia sudah diserang. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Tuan Lu. Bisakah kau, untukku, pergi melindunginya? Siapa namanya? Namanya. Wanita ini gila ya? Telepon di saat seperti ini. Namanya, apakah dengar jelas? Tidak, ulangi lagi. Dia dipanggil. Joe, tunggu sebentar.
Kamu gak gila? Teleponnya gak berhenti-henti. Kamu yang aneh. Kan kamu sendiri yang minta. Sekarang malah regu-regu? Atau jangan-jangan, kamu ada masalah di bagian itu? Pikiranmu mau. Tapi tubuhmu enggak? Udah, jangan telepon lagi, nanti ku bilang lagi. Hei, Nona, kamu di mana? Mau kemana? Nona. Siapa ini? Ini aku. Hi. Zhongyu. Lama tidak bertemu. APA kabar. Kukira kamu sudah pindah. Enggak, masih di sini. Sekarang aku kerja antar makanan. Ayah. Susah-susah gini, cuma bertahan apa? Kerja aja sama aku. Aku serius waktu itu. Aku bisa jagain kamu. Jagain aku? Aku udah buka perusahaan perhiasan. Karyawanku udah lebih dari 3.000 orang. Aku bisa kasih kamu kerjaan yang enak. Gajinya kamu sendiri yang tentuin. Ah, yang benar. Dulu waktu sekolah, Kamu gak ngaku. kalau kamu itu pacarku, bikin aku jadi bahan gosip. Kalau sekarang aku kerja sama kamu, nanti aku cuma jadi bahan tertawaan lagi? Bahan tertawaan? Pria yang kamu suka, harusnya disayangi. Masa? Wanita yang cari uang dan nafkahin keluarga, pantas dijek? Hadiah kecil. Aku yang bikin sendiri. Mengingat semua masalah yang kamu bikin waktu itu, terima kalung dari kamu, ya wajar aja. Jadi pacaran itu nggak mungkin? Kamu masih sama aja, sulit ditebak, APA. Kamu udah punya orang lain, nggak bisa nampung satu lagi? Kamu nggak balas chatku, nggak angkat teleponku. Takut aku menjebakmu. Di Hilton? Aku lagi tiduran di kasurmu. Sudah lega sekarang? Maaf. Gak tahu kamu ada, Caroline. Aku pergi dulu. Aku gak undang dia. Gimana kamu tahu? Alamatku? Dulu kan kamu terkenal banget, dan kamu gak pernah pindah. Aku tanya teman sekelas dulu, buat cari tahu. Sesulit itu? Kembalikan barangku. Aku gak kenal dia, percaya gak? Apa aku baru aja bikin? Dia salah paham? Maaf ya, soalnya ganggu kencan kecil kalian. Aku udah biasa, kamu juga selalu salah paham sama aku. Kalian berdua tipe orang yang sama. Gak mungkin aku salah paham sama kamu. Dia kayaknya agak familiar. Dia dulu juga sekolah di tempat kita. Kamu kenal aku banget ya? Aku gak kenal dia. Mantan pacarmu, Zhongyu. Namanya Zhongyu. Bukan mantanku. Gak perlu menyangkal hal kayak gitu. Sekaligus mantan-mantan pacarmu. Kenapa sih? Gak ada yang percaya sama yang benar? Aku kesini buat urusan bisnis. Aku udah ngobrol sama muridnya, sama orang tuanya. Mereka mau nawarin 50.000. Itu lebih berharga daripada sekali tidur sama aku. Pikirin deh. Jadi kamu kesini cuma urusan dut. Aku kira beneran. Kamu kesini mau tidur sama aku. Untuk orang kayak kamu, kalau aku gak bilang gitu, apa kamu bakal mau ketemu aku? 50.000 itu banyak loh. Berapa kali kiriman yang harus kamu jalanin? Biar nabang sebanyak itu? Di umurmu sekarang, udahan deh mikir pakai otak yang di bawah. Pakai otak yang benar dikit. Bawa Shin Jinghua sama kamu. Kamu ngetrek aku sampai ke rumah? Kamu udah bikin ketahuan lagi. Kamu emang jago banget, bikin masalah buat aku. Maaf, mereka mungkin kesini karena keluargaku. Coba kamu telepon polisi. Aku yang nahan mereka. Aku Shin Jinghua. Apapun yang kalian mau, langsung bilang aja. Jangan libatkan orang yang gak bersalah. Wah, jadi kamu Shin Jinghua. Cantik juga.
Lulian, kamu ngapain di sana? Bukan urusanmu. Kira, mau jadi pahlawan? Ya, masuk ke dalam. Sekarang, ambil tali. Bantu kami ikat. Shenjinghua, lalu berlutut di samping. Hati-hati, atau aku akan menendang kepalamu seperti bola sepak. Kamu? Siapa kau pikir dirimu ini? Lulian, Kau tahu bos ke siapa? Tentara bayaran top sebelumnya. Di Asia Tenggara, Tiger. Dia sudah bunuh lebih banyak orang dengan senjata asli daripada yang pernah kalian. Hanya karena ucapanmu. Aku punya alasan kuat untuk mematahkan kakimu. Tiger. Boss Black Tiger Society di Jiangzhou, Chen Haihu. Jadi kau sudah dengar tentangnya. Nama bos kami. Black Tiger Society. Black Tiger Society adalah organisasi bawah tanah terbesar di Jiangzhou. Pria di depan kita adalah bos mereka, Chen Haihu. Kita dalam masalah serius. Carry kesempatan untuk pergi dulu. Kamu sama sekali tidak boleh berhadapan langsung dengan mereka lagi. Oh, cuma Tiger kecil. Boss Black Tiger Society. Sekarang kau sudah sukses ya. Dulu di Timur Tengah, hanya pria dengan kode nama Purgatory yang memanggilku begitu. Jangan-jangan dia pelatih Lu? Ini benar-benar pelatih Lu. Siapakah ini? Beraninya kau menyebut nama bos kami seperti itu? Kajari mati. Lulian, perhatikan nada bicaramu. Format sedikit. Dia Boss Black Tiger Society. Kau pikir ini seperti waktu di sekolah, Kuma? Tiger Castle. Bukannya dulu aku sudah menyuruhmu berdiri tegak? Cukup lama, hukumanku belum cukup? Beberapa tahun berlalu, dan kau berani berdiri di depanku, dengan berdandan, seperti orang penting? Sayang, apa yang kau obrolin? Aku akan cacah kau jadi daging cincang. Mulutmu ini, nggak bisa diam, ya? Diam kau. Semuanya, keluar. Gak tahu kamu di sini. Salahku. Kamu datang ke Jiangzhou, kok gak kasih tahu aku pasti bakal nemenin. Apa yang aku lakukan? Harus lapor ke kamu? Iya, tentu saja enggak. Ada korek? Ada, ini. Jadi, Aku ngerti, aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku pergi dulu. Pelatih Lu lagi ada, misi rahasia. Apa yang aku pikirin? Sampai nanya? Ayo pergi. Boss perkumpulan Mekong Hitam Tadi. Dia manggil kamu, Pelady. Tahu. Dulu aku ngacir di luar negeri beberapa tahun. Aku sama Chen Haihu pernah jadi rekan seperjuangan. Lihat kan? Sekarang dia jadi bos besar, aku masih ngantar pesanan makanan. Ngantar pesanan makanan juga bagus kok. Orang-orang yang hidup di tepi jurang, bisnisnya gelap-gelapan, gak ada yang perlu diri. Kerja keras, dan cari rezeki halal. Itu jalur yang benar. Kamu dulu, kan gak pernah ngomong kayak gitu. Kamu masih sama kayak dulu, sok jagoan terus. Kali ini kamu ketemu kenalan. Gimana kalau lain kali, kamu harus cari pekerjaan yang lebih stabil. Soal ganti rugi untuk murid itu, kamu harus pertimbangkan. Secara pribadi, aku bisa tambahin sedikit biaya kamu. Daripada ganti rugi itu, aku lebih penasaran. Sebenarnya aku ngapain aja sama kamu waktu itu. Nona Shen, kasih tahu aku dong. Udah gak penting lagi. Jujur agak memalukan. Tapi itu urusan lain. Untuk kejadian hari ini, aku akan ganti rugi ke kamu. Terima kasih. Ganti rugi ke aku? Guru SMP, omongannya gede banget. Kek. Barusan, aku lihat, segerombolan orang itu kabur. Mereka ngejar kamu ya? Kenapa kamu gak ajak? Aku ikut? Kamu terlalu gegabah. Kamu gak pantas ketemu dia. Jangan, Kak. Dulu, kamu nulis surat cinta segitu banyak. Butte Lulian. Dia gak hargai? Ya udah, tapi dia perlakukan kamu kayak gitu. Kenapa kamu masih berurusan sama dia? Jangan-jangan, kamu masih suka dia? Aku cuma mikir. Sayang aja buat dia, itu doang. Sayang, Selama ini, kamu gak pernah pacaran. Emang cuma karena kasihan sama dia? Lihat. Dia gambar aku bagus banget. Kalau dulu dia gak dia pasti bisa punya masa depan yang cerah.
Gak ada harapan. Hey, Joe. PAK Lu. Tadi lagi sibuk? Semoga nggak ganggu. Enggak, Kuma ada anjing yang menggonggong. Bukan masalah besar. Ngomong-ngomong, putri majikan itu, namanya siapa ya? Shen Jinghua. PAK Lu. Namanya Shen Jinghua. APA. Shen Jinghua. Kamu kenal dia? Bukannya dia guru seni? Kenapa bos Black Tiger Society Mau mengejarnya, jadi target pembunuh bayaran terbaik di dunia? Ayahnya orang terkaya di Jiangzhou. Dia calon penerus. Shen Pharmaceutical Group. Guru seni, cuma kedok sementara. Wah, putri orang terkaya. Zhou, kamu pikir misiku belum cukup sulit? Satpam sekolah kita, minimal harus lulusan S1, jurusan pendidikan jasmani. Kamu cuma punya ijazah SMA yang gak lulus. Sulit bagiku untuk menerimamu. Aku juga alumni SMA ini, tinggal di alma mater. Juga salah satu cara untuk membalas budi, kan? Dulu, kamu yang ngegiring berantem sama murid sekolah lain. Sekolah nggak anggap kamu aib, sudah baik banget. Balas budi. Sebenarnya, aku direkomendasikan Bu Shen Jinghua. Bu Shen yang rekomendasikan aku. Maksudmu Bu Shen? Ayahnya, pemegang saham utama sekolah ini. Dia ada waktu untuk merekomendasikan kamu. Dia sebentar lagi sampai. Bu Shen, pas banget kamu datang. Orang ini bilang, kamu yang rekomendasikan dia, mau jadi satpam, di sekolah kita. Kocak banget. Betul? Ya, Kamu tunggu di luar dulu. Aku mau bicara dengan kepala sekolah sebentar. Urusanku selesai. Aku bisa lupakan soal kompensasi. Insiden berantem Yurid Akan dihapus bersih. Mengerti? Lion, Satpam di sekolah menengah kota 1, dari grup Satpam. Aku dengar, gajinya besar, standarnya tinggi. Gimana caranya kamu bisa masukin aku ke sini? Orangnya Lian punya koneksi. Lion, kok bisa segitu hebatnya? Koneksimu sekuat itu? Sudah. Kamu periksa dulu ruang pengawas. Aku cuma lihat-lihat sekeliling. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Lion, aku sudah jadi satpam 8 tahun, lawan warga. Lindungi murid. Aku profesional. Waktu itu di atap, si pembunuh adalah yang benci ketumbar, pakai token game sebagai senjata. Ciri-cirinya sekarang sudah cukup jelas. Kalau aku lihat dia lagi, aku harus menangkapnya. Sekarang, prioritas utama adalah mengawasi Shen Jinghua. Cari siapa? Aku mau ketemu adikku. Katanya dia ada di sini. Untuk kelas olahraga, ada urusan mendesak di rumah. Aku harus bawa dia pulang. Oh, kamu masih harus daftar dulu. Cari siapa, kelas berapa, tulis semuanya dengan jelas. Oh, terus, nomor KTPMU, nomor telepon, itu juga harus kamu tulis untuk kami. Hei, lagi ngapain? Aku agak pusing. Mungkin gula darah rendah. Biar aku istirahat di sini dulu. Sebentar, nanti baikan. Oke, sini, pelan-pelan. Kamu duduk di sini dulu, istirahat sebentar. Aku cariin air gula buat kamu. Kylie, ini dibuat khusus untukmu oleh Mama. Ingat, makan bayar jadi kuat. Ok, Shoya. Shoya, lihat, yang pernah nakal ke Pak Sen, orang itu datang ke sekolah kita, buat kerja jadi satpam. Aku tahu. Kakakku yang setuju. Jangan pedulin dia. Waktu itu dia mukulin kita, sampai babak belur. Kita nggak bisa diam aja. Ayo kita ganggu dikit, buat pelampiasan. Kakakku bilang jangan cari masalah. Ini kan sekolah. Dia bisa ngapain ke kita, kecuali dia nggak mau kerja lagi.
Betul, kalau dia aja nggak bisa jaga beberapa murid kayak kita dan nggak bisa lindungin kita, gimana dia bisa tanggung jawab atas keamanan sekolah? Ya hati-hati aja, jangan sampai kejadian. Aku tahu batas. Hakshin lagi ngajar di sana. Aku cari waktu buat mukulin dia. Tembak yang benar. Dia datang. Cari kesempatan. Minggir. Bagus tembakannya. Umpan yang bagus. Sapam itu. Kelas sedang berlangsung. Jangan ganggu para siswa. Aku sedang patroli di sini. Justru murid-muridmu yang mengganggu pekerjaanku. Kamu patroli di dalam sekolah? Bahaya APA yang makin ada di sini? Kamu tidak pernah tahu. Shen Jinghua punya seseorang, orang yang sangat mampu di sisinya. Kamu harus berhati-hati. Aku mengirim bos Black Tiger Society untuk menguji situasi di rumahnya. Dia langsung menolak misinya. Aku tahu. Pria itu adalah kurir pengantar. Tapi aku tidak melihat dengan jelas wajahnya. Tapi sekarang, aku, di dalam sekolah, tidak ada orang lain yang akan mengganggu. Jika kamu gagal untuk kedua kalinya, lokasimu akan terbongkar. Aku tidak akan membiarkanmu lagi melaksanakan misi ini. Jika aku tidak bisa menyelesaikan misi, tidak ada yang bisa. Jangan khawatir, bos. Dia? Hei, Satpam, saya minta kamu pergi dari area sekolah. Kerjakan tugasmu. Lilian. Para murid lagi pelajaran olahraga. Mereka lagi semangat-semangatnya. Hati-hati jangan sampai cedera. Ayo kita keluar. Bu Shen, ibu kenal Satpam ini? Ayah, teman sekelas dulu. Teman sekelas dulu? Ya, kalau gitu gak apa-apa. Aku lihat kamu, bro, lumayan jago olahraga. Mau ikut main? Belajar sambil bermain. Nangkap operan kami. Itu bukan hal yang sulit. Berani enggak? Coba lawan Pak Kin kami. Hakshin, lulusan terbaik. Jurusan pendidikan jasmani. Lari, lompat jauh, basket, enggak ada yang enggak bisa. Itu MH dulu. Sekarang udah tua. Enggak bisa dibandingin sama kalian anak muda. Aku ingat dulu, pas lomba olahraga sekolah, kamu selalu juara 1. Kalau saja kamu punya gelar sarjana, jadi guru olahraga, pasti lebih baik daripada jadi Sapham. Lihat kan, sekarang siapa saja bisa meremehkan kamu. Bu Shen, teman sekelas ibu ganteng banget. Udah, yang gak ada hubungannya sama pelajaran. Hai, bro, garis depan kami kurang 1 pemain. Gimana kalau kita gabung main? Hai bro. Basket, aku nggak jago. Kalau takut, ngaku aja. Cuma berani ngerjain kita-kita doang. Aku dengar, bro, selalu juara 1 di lomba olahraga. Kayaknya kamu terlalu merendah. Coba tembak beberapa kali buat seru-seruan, iya kan? Aku juga nggak jago nembak. Sebenarnya, aku dulu kuliah seni. Pengecut banget. Kuliah seni? Aku tuh yang kuliah seni. Hai, bro. Aku perhatiin kamu. Selalu ngeliatin Bu Shen. Jatuh cinta, ya? Lilian, Ada APA? Sedang apa kah? Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Ada pembunuh di sekolah. Aku tidak punya pilihan lain. Dia sudah melendangi Shen Jinghua. Maksudmu apa? Bola itu. Apa-apaan ini? Ada yang nabrak-nabrak. Nona Shen, apa dia mengambil kesempatan darimu? Ada pembunuh di sekolah.
Dia sedang melindungiku. Pembunuh? Ini apa? Film di sekolah? Pembunuh di sekolah? Kalian jaga Bapak Shen ya. Liang, ada pembunuh di sekolah, kamu nggak tahu. Liang, ada pembunuh di sekolah, kamu nggak tahu. Pembunuh? Tadi cuma ada satu. Ada ibu hamil yang gula darahnya rendah. Aku ambilkan air gula buat dia. Dia sudah sampai, Lion. Jangan khawatir, aku nggak akan biarkan satupun. Orang asing masuk ke sekolah. Kamu baik-baik saja? Makasih. Enak, kan? Liang, cepat lari. Liang. Ayo pergi. Ayo kita ke UKS dulu. Lion. Aku nggak makan ketumbar. Mau kemana? Apa katamu? Nggak pakai ketumbar? Aku suka. Banyak banget ibu hamil. Ada yang posting di Xiao Hongshu. Katanya ada seminar untuk ibu-ibu hari ini di sini. Kalau ikut, dapat telur gratis. Iya, tapi di mana dia? Ayo masuk lihat-lihat. Aigreku. Tempat No Cilantro ini, layanan purna jualnya lumayan bagus. Kuma. Masih agak, siropa. Lokasimu sudah ketahuan. Kamu gagal. Aku juga tahu siapa yang melindungi Shen Jinghua. Aku yang urus mereka berdua. Yang ketiga pasti berhasil. Soal menaklukkan pria. Aku punya banyak trik. Hei, kamu lagi? Kamu lagi? Kamu lagi ngapain di sini? Aku kerja di sekolah dekat sini. Jadi satpam. Kalau kamu? Duh, kerjaan kamu tiap hari ganti. Satu hari jadi kurir, besoknya jadi satpam. Jangan-jangan kamu beneran polisi penyamaran, ya? Oh, kita ketemu lagi. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi kebetulan banget. Di mana-mana ketemu kamu. Jangan-jangan, kamu beneran pembunuh bayaran? Kalau gitu, kamu nggak beneran polisi penyamaran? Oh iya, kemarin aku bilang mau traktir kamu. I am Penyet, datang ke tempatku. Kamu mau aku bolos kerja? Itu nggak bener kan? Takut apa sih, Lajapila? Kamu juga nggak sibuk-sibuk amat, anggap aja, tambah teman baru. Jadi, kamu makan daun ketumbar? Iya. Kamu? Aku juga suka. Kalau gitu, ayo. Ayo. Duduk di mana saja dulu, cari tempat, aku ambilkan air. Kamu memang nggak punya tempat duduk. Ya berdiri saja. Aku mau ganti baju. Bisa tunggu aku? Nggak usah. Kamu nggak kayak orang yang terlalu peduli. Kebersihan. Soalnya kamu di sini. Tunggu aku. Cuma 10 menit.
Sudah selesai ganti baju, bisa ke kamar, cari aku? Tentu saja. Maaf, uang tebusan 100 juta untuk Shen Jinghua. Maaf, tapi uang tebusan Shen Jinghua sebesar 100 juta. Harus aku ambil. Ada yang menawarkan 100 juta untukmu. Aku juga harus mengambilnya. Waktu bermain sudah habis. Nona pembenci ketumbar. Pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Ternyata adalah orang yang suka mengurung diri. Baiklah, aku menyerah. Kamu kurang jeli. Kamu sudah bertemu denganku berkali-kali tanpa sadar. Ada lebih dari yang terlihat di kamar tidur ini. Peralatannya cukup lengkap. Tata letak ruang tamu. Hanya untuk mengecoh orang. Bagaimana kamu tahu? Lagi pula sekarang kami tidak berusaha menyembunyikan apa pun. Oh. Ini pasti sudah berakhir. Mari kita meledak bersama. Hei, kamu pikir beneran itu bom? Bercanda aja. Sepertinya, kamu cukup takut mati ya? Aku tahu senjata-senjata ini nggak bisa ngalahin kamu. Tapi kita semua cuma kerja buat cari duit, nggak perlu mempertaruhkan nyawa, Bung. Kamu benar. Kita nggak perlu mempertaruhkan nyawa. Ada yang nawarin hadiah 100 juta, buat nyawa Shen Jinghua. Kalau kamu nggak ikut campur, kita bisa bagi hadiahnya. Gimana? Tapi ada yang bayar aku 100 juta, buat dungeon Shen Jinghua. Dia harus tetap hidup. Kalau gitu, aku batalkan misinya. Hadiahnya kita bagi 2. Maaf, aku bukan tipe orang yang mau bagi-bagi. Imbalance. Kalau gitu, kita adu cepat siapa yang dapetin dia duluan. Hari ini wilayahmu. Terserah kamu. Uangnya pasti jadi milikku. Anggap ini sebagai ganti rugi. Karya seninya lumayan, tapi nggak sebanding dengan 100 juta. Menurutmu ini mirip aku? Terima atau tinggalkan. Wah, orang yang menarik sekali. Hai, Joe. PAK Lu, Kudengar kau diserang di Isikola siang tadi. Kau baik-baik saja? Hampir saja celaka. Saya sungguh malu. Maksudku, yang hampir celaka itu, si pembenci daun ketumbar. Oh, begitu. Jadi sepertinya kau sudah menemukan tempat persembunyiannya. Sekarang kau di mana? Ayah Shen Jinghua ingin berterima kasih padamu secara langsung. Tidak usah repot-repot, pastikan saja dia membayar tepat waktu. Lihatlah kerja keamanan kalian ini. Apa yang kalian pikirkan? Orang yang berbahaya seperti itu bisa melewati kalian dan masuk ke sekolah. Ini tidak hanya akan menimbulkan kepanikan di antara semua guru dan murid, tetapi juga akan sangat merugikan penerimaan murid baru sekolah ini di masa depan. Kalian mengerti? Ya, Bapak benar menegur saya. Wah, rame juga di sini. Sedang rapat? Gimana kabarmu, Liang Zi? Kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Lian Ge. Dan dia juga salah satu satpam baru yang kami pekerjakan. Untuk kejadian ini, dia juga ikut bertanggung jawab. Guru Chin. Semuanya.
Siala yang membawa kedua orang ini masuk. Saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Guru Sen, ayahmu adalah anggota dewan sekolah. Keamanan adalah masalah yang harus kita tangani dengan serius. Mana mungkin kami membiarkanmu yang menanggung kesalahan? Kau, yang bermalas-malasan, berdiri tegak. Untuk apa yang terjadi hari ini? Pak. Ini tidak ada hubungannya. Donggong Lion, ini salahku. Aku yang ceroboh. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Sekarang bukan waktunya untuk membahas soal ceroboh atau tidak. Ketua Dewan kami, Pak Sen, sangat serius menangani masalah keamanan. Apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab kalian berdua. Ya ampun, Ketua Sen, sebentar lagi akan tiba. Nanti beliau yang memutuskan apakah akan melaporkan polisi atau diselesaikan internal. Terserah beliau. Pembunuh bersenjata API, bukan Urisan, beberapa satpam. Menurutku, kita lupakan saja. Kalian semua menggurui kami, seperti kami, murid sekolah. Hukuman, paling. Aku mengundurkan diri dan pergi. Lion, tunggu. Percayalah padaku. Pak. Aku bawa rokok, minuman keras, dan teh. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya. Donggong Lion, tolong. Sebagai bantuan, Tuku, jangan pecat, Lion. Jangan coba-coba begitu dengan kami. Biar ku kasih tahu, masalah hari ini serius. Dia tidak hanya akan dipecat, tapi juga harus dihukum berat. Liangse, kapan kamu jadi seperti ini? Kita tidak butuh ini. Ayo pergi. Lion, selama kita tidak cari masalah, pekerjaan satpam ini bisa bertahan sampai pensiun. Ini kesempatan yang bagus. Tahan saja. Lagi pula. Usia kita, HEI, Pak. Ini tidak ada hubungannya dengan lian kami. Sungguh, tidak ada. Tolong, terima saja ini. Tidak, kami harus menunggu ketua dewan sekolah. Kalau begitu, bisakah Bapak membicarakan saya dengan atasan? Tolong, Seyamon. Aduh, bisakah kamu berhenti mengganggu saya? Tidak, maaf. Pak, Tonggong saya terpelze. Biar saya ambilkan. Liangse. Memangnya perlu sampai segitunya? Jaga harga dirimu. Sepatumu saja sudah compang camping. Mau menyuap orang lagi, memalukan sekali, ya? Aduh. Siapa yang memukul saya? Ribut-ribut apa ini? Ayah. Ayahmu datang. Ayah saya sangat serius dalam menjaga keselamatan saya. Beliau tidak diajak bicara. Saya akan coba cari cara untuk membantu kalian. Ayahnya Bu Shen, ternyata dia? Kamu kenal dia? Shen Shan. Saya cuma pernah melihatnya di berita. Beliau bukan cuma kepala sekolah kehormatan. SMA, beliau adalah orang terkaya di Jiangsu. Dia. Cepat. Oh, Ketua Sen, Anda sudah datang. Ibu, ayah. Insiden hari ini sudah keterlaluan. Putri saya hampir saja terluka. Anak saya hampir terluka. Apa yang terjadi? Hei, lihat. Direktur Shen, tentang kejadian hari ini, mereka berdua, satpamnya lalai. Mereka membiarkan pembunuh masuk. Berkedok ibu hamil. Putus rekaman CCTV-nya. Hei, terutama Lu Lian ini. Dia bahkan mengganggu kelas saya. Bagaimana kalau mereka berkomplot? Iya, betul. Nona Chin, apa yang kamu bicarakan? Masa sih mereka bisa berkomplot? Disanggali, itu sangat mencurigakan. Pengaturan spesifiknya terserah Direktur Shen. Katanya. Namanya Lulian. Hello? Lao Ju. Anak saya bilang, dia hampir terluka 3 kali. Dan setiap kali, alinya, Yang kamu sewa itu yang menyelamatkannya. Hai, siapa namanya? Saya ingin benar-benar berterima kasih padanya. dia? Dia tentara bayaran nomor 1 di dunia. Kode nama, Purgatory. Kalau nama aslinya? Ya, dia dipanggil Lulian. Jangan diseba-seba. Namanya, maksud saya. Dia tidak mau dapat masalah. Va.
Lu Lian. Mengerti. Hei, Direktur Sen, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Cuma mereka berdua ini, mereka lalai. Betul, saya sengaja menahan mereka di sini, menunggu Anda, Direktur Sen, untuk menanganinya sendiri. Direktur Shen, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya atau teman saya. Itu pembunuhnya, menyamar sebagai ibu hamil. Bilang dia gula darahnya rendah. Jadis c'est Yambil quand Ergula. Siapa sangka, saya kembali ke kekacauan ini. Hei, penjelasan tidak berguna. Ini kelalaian tugas. Bayangkan, saya lihat Seorang ibu hamil yang gula darahnya rendah karena ingin membantu. saya kari Ergula. Apa itu salah? Ya? Tidak hanya tidak salah. Dia malah harus dipuji. Terutama Pak Lu ini. Saya dengar dia dengan sigap Mengenali si pembunuh. dan melindungi keselamatan putri saya. Itu jelas menunjukkan kompetensi profesional yang luar biasa. Tapi kalian ngapain? Kalian dorong dia untuk jadi kambing hitam. Kalian pikir kami bodoh? Bukan. Saya investasi banyak. Que c'est que là, ini setiaptang. Separuhnya dihabiskan untuk keamanan. Sebenarnya. Bagaimana sebenarnya kalian bekerja? Reformasi. Oke. Kami akan reformasi segera. Kami akan perkuat keamanan. Iya. Saya bicara soal mereformasi kalian. Ini. Apa? Perluseya. Minta kalian pergi? Keluar. Kalau kalian berdua tidak keberatan, silakan datang ke rumah saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Bagaimana, Hua ya? Tentu saja bisa. PAP, kok hari ini? Masuk akal banget? Ya, tentu saja, karena Pak Lu di sini. Pak Lu adalah pria yang benar-benar baik. Hei, Ketua Shen, asal Bapak tidak memecat kami, apa saja boleh. Kalau begitu, kami merasa terhormat. Hari ini, saya benar-benar merepotkan kalian berdua. Saya, Shen, Sangat menyesal. Menurut saya, sekolah jelek itu. nggak layak dimasukin. Masih mau Mimikat kami? Yang benar, ngomong apa sih? Apa kalian tertarik bekerja untuk saya? bekerja di sini? Un tu candidat. Apa saya Quebec? Tentu saja. Kamu kan teman Lulian. Bukan itu maksudnya. Tapi keberanianmu untuk melakukan hal yang benar, itu sangat menyentuh hatiku. Kamu benar-benar berbakat. Kamu dengar itu? Konglomerat Shen bilang aku berbakat. Keluarga Shen kami masih butuh seorang kepala rumah tangga. Kami hanya butuh orang sepertimu, yang jujur dan baik hati. Utamanya Anya Menanggani. Urusan rumah tangga, semoga kamu tidak keberatan. Saya, jadi kepala rumah tangga? Saya mau melakukannya tanpa bayaran. Gajimu akan 300.000 per bulan. Kartu ini berisi gaji setahun untukmu. Semoga ini bisa diterima. Gaji setahun penuh. Dibayar di muka? Tidak ada masa percobaan? Kami percaya padamu. Ini, terlalu banyak. Tidak. Saya tidak bisa terima. Keluarga Shen kami tidak kekurangan uang. Kalau kamu terus menolak seperti ini, jangan-jangan kamu sedang menolak kami dengan halus? Sama sekali tidak. Beklakalo bejitu, ikut seya. Seya akan tunjukkan sekitar. Dan jelaskan tugas-tugasmu. Boleh saya bawa teman saya, Lulian? Ibio, Lulian sudah berkali-kali terancam bahaya. Semua karena saya. Dia lebih layak untuk diperlakukan dengan baik. Kamu tidak perlu bilang itu. Tuan Lu. Saya punya rencana lain untuknya. Ayo pergi. Tuan Lu. Seperti kata putri saya. Terima kasih sudah turun tangan, berkali-kali menyelamatkannya. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana cara membalas budimu? Anda bukan pria biasa. Hei. Ayah, saya tidak suka kalau ayah bicara dengan basa-basi yang kaku. Bisa lebih praktis saja? Kamu ini enak. Kamu saja yang bilang. Tuan Lu.
Ini semua adalah niat tulus putri saya. Mobil-mobil ini adalah model mewah, terbaik dari keluarga Shen. Dan rumah-rumahnya, semua di lokasi strategis, bernilai puluhan juta. Mobil mana yang kamu suka? Rumah mana yang mau kamu tinggali? Silakan pilih. Beneran bowl pilih APA saja? Tentu saja. Tuan Shen sudah bekerja keras, pantas mendapatkannya. Itu sudah seharusnya. Kasih semuanya ke dia. Soal uang itu, apa aku dengar dengan benar? Ayah, Lu Lian sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Memberikan segalanya padanya adalah hal yang wajar. Kalau ayah benar-benar kesal karenanya, ambil saja sahamku di Shen Group sebagai kompensasi. Tidak. Maksudku bukan kita tidak seharusnya menunjukkan rasa terima kasih kita. Hanya saja, Tuan Lu, aku sudah memberinya $100 juta. Hei, Nona Shen. Tidak, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja. Aku hanya ingin memutus hubungan denganmu. Jangan membuatnya terlihat seperti aku berhutang budi padamu. Apa yang terjadi di masa lalu, aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk itu. Anak bodoh, apa yang kau katakan? Tuan Lu. Dari yang dikatakan putriku, sepertinya kalian berdua sudah saling kenal sejak lama. Dia dan aku, kami dulu alumni SMA, kalau tidak salah, tapi aku tidak punya ingatan tentangnya. Dia terus bilang aku mengganggunya. Oh, aku ingat dulu, putriku. Waktu SMA, dan untuk beberapa waktu, dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Saat kutanya alasannya, dia tidak mau memberitahuku. Aku tidak pernah menyangkok, ternyata kau yang mengganggunya, Tuan Lu. Aku ulangi lagi, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Hahaha. Tidak apa-apa. Tuan Lu, kau adalah tentara bayaran nomor 1 di dunia. Dari Purgatory. Waktu masih muda, wajar saja kalau mungkin agak kasar. Itu sangat normal. Aku sama sekali tidak keberatan. Melon Dunji, Nona Shen, adalah tugas yang dipercayakan Pak Yo padaku. Uang hadiahnya $100 juta. Aku hanya terima uang tunai. Semua ini, aku tidak akan mengambilnya. Ini, Tuan Lu. Semua ini adalah sikap tulus putriku. Ini juga dari hubungan pribadi kita. Awalnya, kau hanya setuju untuk menangani para pembunuh bayaran. Tapi sekarang, kuharap kau bisa melindungi keselamatan putriku. Baiklah kalau begitu, aku akan menerimanya. Untuk mobil dan rumah, aku tidak butuh keduanya. Uangkan saja. Baik. Tapi sekarang, aku perlu punya identitas untuk berada di samping Nona Shen. Sepanjang waktu, aku harus selalu di sisinya untuk memastikan keselamatannya. Identitas? Aku baik-baik saja. Asal kamu bisa meyakinkannya. Waduh, anak perempuan saya ini. Dia agak keras kepala, tapi dia nggak benci sama kamu. Nggak sama sekali. Masalah ini, kita harus pelan-pelan. Omongan saya nggak bakal mempan. Bercanda. Sebenarnya aku ada saran. Jadi pengawalnya. Atau supirnya. Itu klise banget. Sebenarnya, aku selalu punya satu penyesalan. Dan Guru Shen kebetulan bisa menebus penyesalanku itu. Hah? Oh, kalian berdua. Waduh, masih agak dingin. Ya? Nggak ngomong satu kata pun. Ashley, quel client. Yo. Keren banget Liang Zi. Keren banget. Quel client. Posisi apa yang diaturkan Taipan Shen untukmu? Kerjaannya apa? Dia ngatur. Ini. Apaan nih? Aku mau ikut ujian masuk perguruan tinggi untuk orang dewasa lagi. Dapat gelar sarjana buat ngebalikin penyesalan karena nggak berpendidikan. Taipan Shen kasih aku kesempatan. Dia carikan aku tempat bimbingan belajar. Quel client. Apa kamu sudah gila? Taipan Shen itu punya status apa? Jadi anjing di rumahnya jauh lebih baik daripada jadi sarjana kuliah. Dan kamu malah milih balik buat belajar lagi? Nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi. Wajah. Nggak. Jangan pergi. Ayo, nyeder. Guru Shen, saya mohon bimbingannya. Kalian itu orang yang ngelakuin hal besar. Datang Guru Shen, lebih baik dari apapun. Aku cari bunganya. Aku nggak tahu apa yang dipikirkan ayahku. Menyuruhku seorang guru seni buat ngajar kamu. Bukannya kamu yang selalu mengejekku karena aku nggak berpendidikan?
Sekarang kamu mau memperbaiki diri, terus kamu nggak senang? Kenapa nggak mikir dari dulu? Lagi pula, banyak guru yang lebih mumpuni dariku. Kenapa harus aku? Orang yang lebih mampu mengerjakan lebih banyak. Kuma, aku cuma percaya sama kamu. Kalau gitu, perhatikan baik-baik. Jangan malas-malasan lagi. Kamu masih sangat pintar dan punya banyak potensi. Siapa itu? Siapa yang nyetir kayak gitu? Keluar dari mobil. Ini dia lagi. Turwin, keluar dari mobil sekarang. Kenapa susah banget? Belajar sesuatu. Dari kamu? Jenggen Killier, coba kita pergiin mobilnya dulu. Ngapain pergi? Kualitas orang yang ngejar-ngejar kita, makin lama makin jelek. Ayo kita main-main sama mereka. Siapa yang nyuruh kalian? Kenapa kalian selalu ganggu? Korku, bisakah kalian memberiku beberapa hari tenang untuk belajar? Seseorang membayar kami untuk mengambil tangannya. Mengambil tangannya? Mungkinkah ada yang berpikir, keterampilan senimu terlalu buruk, dan ingin mengakhiri karir mengajarmu? Bagaimana kalau hanya kuku saja? Sialan, kami ingin tangannya. Aku hanya bertanya apakah kuku sudah cukup. Kamu bilang ingin tangannya. Tolong, kasahanala. Ampunilah aku kali ini. Kami tidak di sini untukmu. Bicara, siapa yang mengirim kalian? Aturan dunia bawah, aku tidak bisa bilang. Bukankah aturan dimaksudkan untuk dilanggar? Seperti tadi, apakah aku akan benar-benar mengikuti aturan dan mengambil tanganmu? Itu akan sangat sia-sia. Tidak, Tiu. Itu seorang pria bernama Lulian yang mengirim kami. Iya. Lulian kasih aku 200.000. Bilangnya, ambil tangannya. Katanya, ini rute biasa Shen Jinghua, ke kantor di pagi hari. Gak ada kamera di sekitar, gampang buat ngerjain. Betul. Kamu tahu siapa aku? Kamu orang yang kuat banget, jagoan beneran. Namaku Lulian, sialan, kamu mau aku nyakiti diriku sendiri? Apa? Pergi sana. Orang-orang ini makin lama, makin parah. 200.000 piut beli tanggon. Anak perempuan miliarder? Mereka gak tahu siapa kamu? Bisnis ayahku di Jiangzhou makin lama makin besar. Dia bikin banyak musuh di belakang layar. Mungkin karena siapa aku, makanya mereka ngelakuin ini. Kalau bapakmu hebat banget, cari aja dia. Ngapain ngejar-ngejar kamu? Keberadaan ayahku gak bisa ditebak. Aku guru seni, lebih gampang dilacak. Aku udah terbiasa, udah bertahun-tahun, kayak gini. Kamu sebenarnya agak kasihan. Sekarang kamu kasihanin aku? Bukannya dulu kamu salah satu yang njbuli aku? Aku ngapain aja sih? Kamu. Lulian Sayangku. Kembalikan. HM. Aku ini cuma gadis biasa, yang sering diganggu orang. Aku beruntung kamu datang menolongku. Sejak itu, aku terus memikirkanmu siang dan malam. Kekagumanku padamu semakin besar. Bisakah kita bertemu nanti malam? Di Quentin? Kutunggu jawaban baik darimu. Kelas 18. Shen Jinghua. Kembalikan itu. Ini ngenes banget. Cuma karena lu, si berandalan sekolah itu, ngasih pelajaran ke beberapa cowok buat kamu. Kamu jadi kepikiran dia terus? Segitunya kamu kekurangan? Orang kayak kamu. Mikir bisa ajak lu kencan?
Ha. Dangerin ya. Lulian. Bukan orang yang bisa kamu sukai. Pergi sana lakuin apa yang harus kamu lakuin. Kalau ketahuan, Gangu dialagi. kamu akan menyesal. Siapa yang kusukai? Bukan urusanmu. Justru Lulian yang nyuruh kami cari kamu. Dia muak banget sama kamu. Ha. Terus lagi, berhenti ngirimin sarapan. Kami cocok. Udah nggak kuat makan lagi. Humph. Lulian yang nyuruh kalian? Aku nggak percaya. Oh. Nggak percaya? YK. Bilang ke Shen Jinghua itu, Berhenti ganggu aku. dia jelek, cicik. Kalian pergi, suruh dia kapok dikit, kasih pelajaran. Perkaya Sekaran. Kok matamu merah semua? Apa sih yang benar-benar kulakukan sama kamu waktu itu? Kukira kamu, beda dari yang lain. Tapi ternyata kamu sama aja. Kamu ngomong apaan, sih? Jadi, kamu masih mau ngebimbing aku atau enggak? Jam 6 besok pagi. Jangan telat. Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar sulit buatku. Kalau kamu mundur, setiap kali ketemu masalah kayak gini, kamu nggak akan pernah dapat gelar. Oke, tunjukin caranya. Jadi untuk pertanyaan ini, jawabannya adalah B. Engerti? Oh gitu, Engerti. Terus jelasin balik ku aku. Bercanda, aku nggak ngerti. Bu Shen ada di sini? Bu Shen. Oh Meng. Ada APA. Sampai ke sekolah kami? Aku jemput adikku. Aku ingat kamu, sekarang ngajar di sini. Jadi sekalian mampir. Ada APA? Grup chat kelas, bilang ada. Réuni. 10 tahun kelulusan hari ini. Banyak yang ngetak kamu, tapi kamu nggak balas. Jadi aku datang buat cek, apa kamu cuma sibuk aja? Maaf, aku memang lagi sibuk. Aku nggak bisa datang. Lanjut aja. Wah, lihat siapa ini? Lu, si tukang nakal sekolah. Wah, ini si Meng kecil. Lama nggak ketemu. Lu si bully sekolah memang jago ngomong. Lagi ngapain? Lagi ngerjain latihan ujian SMA. Aku pindah sekolah. Waktu SMA. Jadi aku minta guru Shen buat ngajariku sedikit, biar bisa dapat ijazah dan cari kerja. Bagus banget, lu si bully sekolah. Kamu semangat banget. Tuntutan pendidikannya tinggi, aku nggak punya pilihan. Lu si bully sekolah. Apa kamu mau datang ke reuni kelas hari ini? Nggak ada yang ngundang aku. Lajapila, aku bahkan nggak sekelas sama kalian. Kita nggak pernah bergaul, kalian aja yang pergi. Jangan bilang gitu. Dulu di sekolah. Semua orang penting. Itu panjikutmu. Lu si bully sekolah. Semua orang kenal kamu. Apa yang terjadi dulu? Jangan dibahas lagi. Kalian berdua ngobrol aja. Aku mau siapin pelajaran. Hei! Kamu nggak ngajariku lagi? Masih ada apa lagi yang mau diajarin? Kamu kan pengen tahu apa yang terjadi. Dulu kan? Tanya aja ke Meng Jiaoji. Dia tahu segalanya. APA. Kamu tahu segalanya? Ini bikin malu banget. Cuma karena lu si bully sekolah. Ngasih pelajaran ke beberapa orang buat kamu. Kamu langsung jatuh cinta padanya? Segitunya kamu kepengen? Orang kayak kamu mau ajak lu si bully sekolah kencan? Guru Shen. Dulu, kami cuma anak-anak yang bodoh. Tolong jangan dipikirin.
Guru Shen. Pak Shen. Tolong, dengarkan penjelasanku. Tentang kejadian waktu itu, aku juga nggak mau. Meng. Jadi, kamu yang main belakang dan diam-diam menyabotase Pak Shen? Dengan reputasimu waktu di sekolah, siapa yang berani main belakang? Terus-terusan berpura-pura, nggak ada gunanya sekarang. Katakan. Ayo, katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sulit bagiku untuk mengatakannya. Tapi, Kalau kalian berdua bisa datang ke reuni kelas hari ini, ada yang bisa jelaskan dengan jelas di sana. Aku mau ikut. Lihat, dia terlihat sangat bersalah. Berani nggak dia? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku nggak peduli mau kemana. Sama aja buatku. Lagi pula, aku masih harus belajar darimu. Terutunggu apalagi? Ayo kita pergi bersama. Naik mobilku. Aigreko. Ayo. Ayo. Lewat sini. Senang sekali kalian berdua bisa datang ke reuni ini. Semua pasti sangat senang bertemu kalian. Aku nggak tertarik dengan acara kumpul-kumpul kayak gini. Tapi tentang kejadian waktu itu, banyak teman sekelas yang bisa bersaksi. Aku mau lihat berapa lama dia bisa terus-terusan menyangkal. Baiklah. Hati nuraniku bersih, jadi aku nggak takut dituduh. Kita lihat siapa yang sebenarnya menyangkal. Ya, Mending kita masuk dulu. lihat siapa yang datang. Pak Shen, Lu, si tukang nakal sekolah. Kalian berdua benar-benar datang bersama. Dulu waktu sekolah, kalian berdua selalu bertengkar. 2 orang, ini benar-benar langka. Silakan duduk, semuanya. Nah, kan, sudah kubilang. Semuanya benar-benar senang bertemu kalian. Ngomong-ngomong, biar kutanya. Apa aku kenal Pak Shen sebelumnya? Lu, kamu bercanda lagi. Pak Shen, mana mungkin kamu tidak mengenalnya? Dulu di sekolah, dia bawakan kamu sarapan setiap hari. Piwalan. Dulu waktu sekolah, sarapan selalu dibawakan oleh Zhong Yu. Sudahlah. Itu kan sudah lama sekali. Jadi, lu si tukang nakal. Sekarang kerja di mana? Aku tidak bisa bilang posisi tinggi. Aku cuma menganggur beberapa tahun. Pulang kampung, jadi satpam, antar makanan. Bro. Kamu agak asing. Aku dari kelas sebelah kalian. Kelas 18, Li Youwei. Satu kelas dengan Pak Shen. Sekarang kerja di perusahaan farmasi. Cuma cari makan. Ah, jangan begitu. Kamu terlalu rendah hati. Pak Li, semua orang tahu, kamu adalah calon penerus perusahaan farmasi keluarga Li. Kekayaanmu ratusan miliar. Kehadiranmu di sini adalah kehormatan bagi kami semua. Maaf, saudara. Aku tidak tahu. Tapi Pak Shen lebih hebat lagi. Perusahaan farmasi keluarga Shen lebih besar. Mereka meluncurkan banyak obat baru. Mengalahkan kami begitu telak, sampai kami tidak tahu arah. Nilai pasar mereka pernah menghancurkan kami sepenuhnya. Pak Li, itu bisnis ayahku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma seorang guru seni itu saja. Dulu waktu sekolah, Pak Li selalu mengejar Nona Shen. Sayang ceritanya tidak kesampaian. Sekarang kalian berdua masih sendiri. Kenapa tidak menyambung lagi kisah lama? Siapa bilang aku sendiri? Siapa yang beruntung untuk diperhatikan oleh seseorang, seperti guru Shen yang tajam? Dia. Apa maksudnya ITU? Kak Lu bilang dia sudah selesai mengantar makanan dan satpam. Sepertinya dia sudah melalui masa-masa sulit. Lupakan masa lalu. Untuk diperhatikan oleh guru Shen, boleh saya tanya, Kak Lu, di mana kamu bekerja sekarang? Saya tidak bekerja saat ini. Saya hanya mengikuti arahan Guru Shen, mencoba belajar sesuatu yang baru, agar saya bisa masuk perguruan tinggi yang baik, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Lu Yan, bukankah dulu kamu orang penting di mana preman sekolah? ITU sekarang, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Kalau menurut saya, ujian masuk perguruan tinggi untuk dewasa ini tidak layak diikuti. Sekarang, bukankah semua orang pemilik bisnis pribadi, minum sebotol, dan besok datang bekerja untuk saya? Itu pasti lebih baik daripada berkeliaran seperti ini. Kakak,
Lulian mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Apa salahnya bekerja keras untuk mendapatkan ijazah? Ada apa denganmu, Sarkis Sekelai? Maaf, Bos Song. Sekarang kamu adalah taipan perhiasan. Saya bicara sembarangan. Lulian, kita sudah selesai makan. Ayo pergi. Kay mana? Kay sini. Saya akan mencarimu nanti. Nona Sean, pacar kamu, ditarik pergi. Kamu nggak mau nyusul dia? Nggak perlu. Dia bukan pacarku. Aku cuma bilang itu, buat bikin Zhong Yu kesal. Oke, ngerti. Aku dengar Zhong Yu ngerjain kamu. Nonishin. Jangan marah. Ayo keluar main biar senang. Ayo kita minum-minum. Tapi ada sesuatu yang harus aku ungkapkan. Sebenarnya, dulu, waktu kita masih sekolah, yang naksir Lulian, itu Zhong Yu. Dia dengan enaknya ngaku jadi pacarnya. Naksir? Bukannya Zhong Yu itu pacarnya Lulian? Nona Sean, kamu salah. Yang naksir Lulian, itu Zhong Yu. Dia bahkan buang sarapan yang kamu kasih ke dia. Meng Jiaojie yang lakukan itu. Benar kan, Meng? Benar nggak, Meng Jiaojie? Aku. Zhong Yigreku. Yang menyuruhku, aku nggak ada pilihan. Kalau rekamannya? Dulu kamu yang put Aaron itu biraku. Isinya Lulian bilang, dia yang suruh kalian. Susahkan aku. Aku tiru suara Lulian, terus rekam itu. Suaraku mirip banget sama dia. Nona Sean, masa kamu nggak sadar? Masa sih? Kalau nggak, gimana aku bisa tahu? Detailnya sejelas itu? Aku harus cari Lulian. Kok aku merasa pusing banget? Kamu berhasil bawa Nona Shen. Kusini, Meng Jiaojie. Kerja yang bagus. Dia nggak akan bisa pergi jauh. Zhong Yu, kau mau membawaku kemana? Tidakkah kau dengar apa yang mereka katakan, betapa buruknya itu? Lulian, jangan lagi tinggal di sisi Shen Jinghua, bekerjalah di perusahaanku. Aku akan menjagamu. Saat ini, aku punya alasan untuk harus tinggal di sisi Shen Jinghua. Alasan apa? Apapun yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa memberikannya. Mengapa aku pantas kau lakukan semua ini untukku? Zhong Yu. Mau jalan denganku? Aku punya motor. Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Tidak tertarik. Pergi sana. Bisa jalan denganku saja. Sudah merupakan kehormatan bagimu. Jangan cari masalah. Di seluruh sekolah ini, siapa yang berani menolakku? Dasar dia galak ya. Tapi justru itu yang kesuka. Kalau dia tidak mau, lepaskan saja. Kamu siapa? Sih, mau digebukin? Dia bilang dia mau digebukin. Kamu juga mau? Itu Lulian, preman sekolah. Lain kali, jangan datang ke tempat seperti ini, dengan sedikit orang di sekitar. Cobalah pergi dengan teman-teman. Aku suka semangatmu itu, semangat yang kau miliki. Aku tidak ingin melihat wanita lain di sesemu. Shen Jinghua bilang, dulu waktu masih sekolah, dia selalu dibully. Itu bukan kamu, kan? Bukan. Bukan cuma itu. Kemarin, akulah yang menyuruh orang untuk membulinya. Apa kamu punya masalah Yandere, atau apa? Lulian. Jangan sentuh aku. Ibushin. Kamu sudah minum terlalu banyak. Biarkan aku mengantarmu pulang. Halo. Halo, boss. Misai Dibatoken. Lupakan Shen Jinghua. Kenapa? Aku sudah menemukan Lulian. Aku yakin bisa menyelesaikan misi ini.
Kamu tidak berguna. Apa gunanya kamu? Aku bisa menangani Shen Jinghua sendirian saja. Baraninnya kamu makam-makam dengan aku. Lulian. Ada apa, Xiao Meng? Lulian. Aku berbohong padamu hari ini. Liu Wei menyuruhku memancing Ibu Shen keluar. Dia memasukkan sesuatu ke minumannya. Dia sudah membawanya pergi. Kemana dia membawanya? Aku tidak tahu. Aku sangat menyesal. Dia memberiku banyak uang, tapi aku tidak mau uangnya lagi. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Kenapa tidak kau beritahu aku lebih cepat? Aku sesaat dibutakan oleh keserakahan. Maafkan aku. Apakah sudah terlambat untuk memperbaikinya? Aku akan cek rekaman pengawasan hotel untuk melihat ke arah mana Liu Wei. Kabar, jangan repot-repot. Jangan pakai ketumbar. Kamu ngapain di sini? Jangan pakai ketumbar. Bagilah uang hadiahnya denganku. Aku akan beritahu di mana Shen Jinghua berada. Dan namaku adalah Sui Rouro. Uang hadiah apa? Pria di sebelahmu adalah tentara bayaran nomor 1 di dunia. Kode nama Purgatory, Lendanji Shen Jinghua, dan kau dapat uang hadiah 100 juta. Uang receh yang kau sebutkan tadi, dia bahkan takkan meliriknya. Jadi, berdiri di samping Shen Jinghua hanyalah sebuah misai. Aku jadi lebih suka kamu sekarang. Maksudnya, dia kan tentara bayaran top dunia? Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku memasang pelacak pada Liu Wei. Kamu bukan satu-satunya yang punya pelacak. Shen Jinghua juga punya. Ayo pergi. Hei, bagilah uang hadiahnya denganku. Sesulit itu? Pakli, langkah Anda kali ini cukup berisiko. Hindgar dia kijam, dia pendendam, dia bensi kalau majikan melanggar kontrak. Sejak kapan aku harus melapor padamu? Apa dia berhasil menangkap Shen Jinghua? Kamu mau bayar 100 juta dolar yang kubayar untuk menyewanya? Aku hanya berharap kamu akan lebih berhati-hati. Aku tahu dia memasang pelacak di tubuhku. Aku sengaja memancingnya ke sini. Untuk mengakhiri ini selamanya. Jadi Anda sudah merencanakan ini dari awal, Pak Li? Kalian berdua, jaga di luar. Hari ini, aku akan bersenang-senang dengan Shen Jinghua. Ya, Pak. Kenapa kamu menghabiskan uang sebanyak itu untuk menyakitiku? Shen Jinghua. Dulu waktu sekolah, aku selalu mengejarmu. Kamu bahkan tak pernah menoleh padaku. Kemudian, aku menawarkan mas kawin 200 juta dolar untuk melamarmu. Kamu bahkan tak memikirkannya. Kamu langsung menolakku. Kenapa kamu harus mendorongku sampai ke titik ini? Aku hanya Sireng Guru Seni. Lagipula, aku takkan pernah suka pada bajingan sepertimu. Ya. Aku bajingan. Tapi jangan kira aku tak tahu. Kamu bukan kuma guru seni biasa. Ayahmu mendirikan yayasan untukmu. Semua formula obat baru dan dana dari perusahaan farmasi ada di tanganmu. Kalau kamu tidak mati, itu akan sangat menyulitkan kami. Lagi pula, kami sudah melewati banyak kesulitan untukmu. Sebelum kamu mati, aku akan bersenang-senang denganmu. Hei, bos, lama tidak bertemu. Sedang apa kau di sini? Aku sudah bersusah payah menyelidiki identitas Lulian. Semua sudah kusiapkan, tapi kau mundur di tengah jalan dan akhirnya mengambil semua jasanya. Aku pantas dapat sesuatu atas usahaku, kan? Berapa yang kau mau? 100 juta. 50 juta. 150 juta. Kenapa sekarang jadi lebih 50 juta? Itu denda karena kau ingkar janji. Berani sekali kau datang sendirian minta uang dariku? Kau memang berani, tapi kau agak bodoh. Kalau tidak, kau tidak akan gagal menangani satu Shen Jinghua pun. Bagaimana kau tahu? Aku datang sendirian? Jangan bergerak, gerak lagi. Lihermu kepetaskan. Ada apa kau ke sini? Dia tentara bayaran nomor 1 di dunia, menyusup ke sarangmu, bagaikan makan kekang.
Masih berani mengkol dan mengkilik Shen Jinghua? Kurasa kau ingin mati. Kalau bukan karena menyewa aku, bisakah kau menghadapinya? Tentara bayaran nomor 1 di dunia. Lulian. Aku akan menyewamu. Bantu aku. Bukannya katanya otakku tidak beres? Otakku memang tidak beres. Kalau begitu otakmu benar-benar tidak beres. Dalam situasi seperti ini, masih harap aku membantumu? Aku hanya bisa mengantarmu lebih awal. Tunggu apa lagi? Tembak. Pergi sana. Kau. Berani sekali kau. Dia bisa menangkap peluru, hanya dengan sepasang sumpit. Dan kau pikir barang rongsokan ini bisa membunuhnya? Aku tahu aku salah. Tolong. Selamatkan aku. Biarkan aku bertahan hari ini saja. 150 juta. Tidak, 200 juta. Semuanya akan kuberikan padamu. Kau bodoh? Serahkan dia padaku. Bajingan ini sudah banyak berbuat jahat. Ada hadiah untuknya di luar negeri. 50 juta. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kalau gitu, dia jadi milikmu. Hemat tenagaku. Ya, serahkan dia padaku. Hemat tenagaku. Mau main apa lagi kau? Kalau ada hadiah untuk kepalamu, aku akan ambil kepalamu. Bagaimana kalau aku pesankan untukmu nasi ayam tanpa daun ketumbar? Aku akan biarkan kau kali ini. Selera kamu rendah juga. Hai, Leon. Kamu dan Shen Jinghua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Bagaimana dengan orang tuanya? Serahkan dia kepada mereka, lalu tugasku selesai. Misi selesai. Malam ini, seseorang dari perusahaan perhiasan menelpon bos Shen. Bilang namanya Zhong Yu atau apa gitu. Bilang Shen Jinghua diculik. Jadi mereka langsung melapor ke polisi dan pergi mencari. Belum kembali. Baiklah, kalau begitu beritahu mereka. Cepat. Jangan pergi. Lulian. Kamu sudah aman sekarang. Istirahatlah. Jangan pergi. Aku tidak mau kamu pergi. Tenang dulu. Li Youwei memasukkan obat ke minumanku. Aku tidak bisa tenang. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku salah paham tentangmu. Katakan sesuatu. Kalau kamu merasa bersalah, suruh ayahmu bayar kompensasi lebih banyak. Anggap saja itu, uang ganti rugi penderitaan batin untukku. Aku terima itu. Bagaimana dengan kompensasi jenis lain? Tidak boleh ya? Lihat kekekon ini. Kalau aku bilang tidak terjadi apa-apa tadi malam, siapa yang akan percaya itu? Mencoba main kartu emosional seperti ini untuk mengelak dari hadiah. Itu tidak akan berhasil. Tuan Lu. Bagaimana tidurmu tadi malam? Lumayan. Susah. Masalahnya, aku terbiasa tidur sendirian. Tuan Shen. Pekerjaannya sudah selesai. Waktunya bayar yang terakhir. Tidak perlu buru-buru. Kami punya sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Nah, begini masalahnya. Jinghua kami di sini. Dia sangat menjaga kesuciannya. Wah, tunggu dulu. Guru Shen dan aku, kami benar-benar tidak bersalah. Ah, yang benar. Aku paham. Jangan khawatir. Hadiah 100 juta itu akan aku transfer ke rekeningmu tepat waktu. Tidak kurang 1 sen pun. Baiklah kalau begitu. Tapi, gak mungkin. Aku gak bisa terima itu. Pekerjaan aku gak cocok buat kerja sama jangka panjang. Nona Shen, nempel sama aku, ada risikonya. Ah,
Yang bener, Xiao Lu. kerjaan kamu berbahaya banget, cuma buat cari duit. Kan? Duit. Aku punya. Dan risikonya? Kamu gak usah khawatir. Tetaplah di samping Jinghua, kamu masih bisa meraih mimpimu buat kuliah, kan? Belajar itu cuma urusan anak kecil, permainan buat bocah. Orang kayak aku, gak mungkin bisa masuk kuliah. Xiaolu. Tu Makalo Jinghua, t'étape sama Camus. Baru kami bisa tenang. Gimana kalau begini? Sebut harganya. Berapa banyak duit? Buat bikin kamu tetap di samping Jinghua. Dan Jagandia? Ya, aku. Lumayan mahal. Kalau harga pasaran, paling gak 50 juta per bulan. 50 juta? Itu 600 juta. Setahun. Kontrak tahunan dapat diskon. 500 juta. Gimana? Tidak. 1 tahun kurang. Kartu ini isinya 5 miliar. Mari mulai dengan paket 10 tahun. Paket 10 tahun. Lian. Adayang pesant makanan bu à Camus. Pesananku dikirim ke rumah Shen? YK. Aku persilakan dia masuk. Sekarang ini apaan lagi? Pesanan kamu. Punyaku? Siapa yang kirim? Zhongyu. Lian. Aku nelpon Zhong Yu balik kemarin. Aku bilang ke dia, Camus udah onte Shen Jinghua. Balik ke kamarnya dengan selamat. Tapi, dia kedengeran kesel banget. Dia kesel, tapi dia kirim aku. Semyo perhiasan ini? Ini buat aku, bukan buat kamu. Aku cuma pamer ke kamu. Udah makan? Belum. Kalau kemarin, Zhongyu kasih aku misi. Katanya ada hadiah besar. Biwei ambil, kepalamo, dasar Beijingan. Terima ini. Wajah. Liangzi. 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 Lari. Lian. APA, APA. Ini apaan sih yang terjadi?